Sholatul Id yaitu tentang sholat Id. Faslun, sholatul Idaini yaitu tentang sholat dua hari raya. Sholat hari raya Idul Fitri, sholat hari raya Idul Adha. Apa hukumnya? Hukum sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan atau sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib, tapi tidak wajib, tetap sunnah. Artinya benar-benar harus sebisa mungkin diusahakannya, karena sunnah muakkad sangat ditekankan. Tapi tidak wajib, artinya kalau meninggalkan tetap tidak menanggung dosa karena sunnah muakkad, tapi sangat ditekankan. Bagi siapa? Semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan ibu-ibu yang dalam keadaan udzur, ibu-ibu yang dalam keadaan haid, itu tetap disunnahkan untuk datang ke tempat terselenggaranya sholat Id. Tetap disunnahkan untuk datang ke tempat terselenggaranya sholat Id. Kenapa jadi ribut, Bu? Ini ibu-ibu ngapain nanti di tempat terselenggaranya sholat Id? Kan lagi haid. Ya jangan ngapa-ngapain, nungguin aja, mau update status kayak, mau foto-foto kayak. Tapi tetap disunahkan untuk ikut mensyiarkan meriahnya terlaksananya sholat Id. Tapi perlu digarisbawahi, kalau dilaksanakan di masjid maka haram hukumnya wanita haid itu berdiam diri di masjid. Berarti nunggunya tidak boleh di masjid. Ikut datang dari rumah sambil jalan ikut takbiran, melafazkan lafaz takbiran sampai ke tempat terselenggaranya sholat Id. Tapi kalau diselenggarakan di masjid maka nggak boleh ikut berdiam diri di masjid. Lah yang dinamakan masjid itu apa? Tempat yang bagaimana? Yang dinamakan masjid itu adalah tempat yang diwakafkan untuk sholat. Maka masjid kriterianya itu wajib berdiri di tempat atau di tanah wakaf. Kalau misalkan ada tanah wakaf diwakafkan, ini aku wakafkan untuk masjid, walaupun belum ada temboknya, walaupun belum ada atapnya, sudah sah di situ untuk tahiyatul masjid. Misalkan saya punya tanah ukuran 40 meter kali 20 meter, saya wakafkan ini tanah, belum ada bangunannya, belum ada temboknya, cukup dipatokin 4, 1, 2, 3, 4. Ini batasannya. Masuk ke situ sudah sah untuk tahiyatul masjid. Wanita haid tidak boleh berdiam diri di situ. Maka kalau ini masjidnya, wakafnya, tanahnya, ini seluruhnya wakaf untuk mendirikan masjid, maka berdiam diri di teras masjid pun ibu-ibu sebenarnya secara fikih tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah diwakafkan untuk masjid. Kecuali kalau itu ada tanah hibah. Teras itu bukan tanah wakaf, tapi tanah tambahan hibah, pemberian dari developer kah, dari orang atau masyarakat kah, dihibahkan untuk masjid. Maka ibu-ibu boleh berdiam diri di situ. Tapi kalau misalkan tanah wakaf masjid ini seluruhnya termasuk terasnya, maka di teras pun tidak boleh berdiam di situ, karena itu masuk ke wakaf masjid, masuk ke
area masjid. Nah, ini perlu dipahami bareng-bareng. Bukan berarti kalau di teras itu boleh, nanti dulu teras termasuk wakaf masjid atau tidak. Kalau teras masjid itu termasuk wakaf masjid, maka walaupun di teras ibu-ibu tidak boleh, karena orang itu sholat tahiyatul di masjid, sholat tahiyatul masjid di teras sudah sah, Pak. Kenapa? Karena itu sudah masuk wakaf. Kan seperti itu. Maka ibu-ibu di hari raya Idul Fitri itu tetap disunnahkan untuk datang ke tempat terselenggaranya sholat Id. Kalau misalkan di masjid, maka tidak boleh ikut berdiam diri di mana, ya terserahlah nongkrong di mana, yang penting ikut berangkat gitu. Tetap sunnah. Tapi jangan lupa masak dulu. Nah iya, karena sunnah sebelum berangkat sholat Id itu makan terlebih dahulu, sunnah. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, sudah tidak puasa lagi, kita fitrahnya makan di hari raya Idul Fitri. Makanya sebelum berangkat sholat Id itu ibu-ibu persiapkan makanan untuk sarapan. Kalau belum masak ya paling tidak 10 toples sudah siap cemilannya. Wa hiya rak'atani, yaitu 2 rakaat. Salat Id, baik salat Idul Adha ataupun Idul Fitri, itu 2 rakaat. Walaupun bapak-bapak, ibu-ibu senang niat dengan salat Id, tidak boleh ditambah jadi 4 rakaat. Aku ini bahagia nian kalau salat Id, adem, bahagia banget pokoknya kalau hari raya. Makanya aku tidak puas kalau sholat Id ini cuma 2 rakaat. Aku nak tambah jadi 4 rakaat. Haram, tidak boleh. Fil ula sab'an siwa takbiratil ihram. Di dalam rakaatani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihrami, yaitu ketika kita melaksanakan sholat Id yukabbiru takbir fil ula di rakaat pertama sab'an sebanyak 7 kali takbir, siwa takbiratul ihram kecuali takbiratul ihram, atau setelah takbiratul ihram itu takbir 7 kali, berarti takbir sama takbiratul ihram jadi berapa? 8. Jadi bukan 7 sama takbiratul ihram, tapi 8. Allah yang pertama, Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Lah setelah takbiratul ihram itu namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa saya tekankan hukumnya sunnah? Karena misalkan ada orang sholat Id tanpa takbir 7 kali di rakaat pertama yang disebut dengan takbir zawaid pun tetap sah hukumnya. Tapi agak ganjel gitu aja. Misalkan ada imam, karena ini kan setahun sekali, Pak. Imam juga setahun sekali sama dengan makmumnya. Makmum ini santai, pikiran tenang. Kalau imam pikiran macam-macam, agak deg-degan, agak grogi, setahun sekali. Makanya begitu takbiratul ihram lupa untuk takbir zawaid yang 7. Selesai sholat ribut jamaah, minta diulang. Tidak sah ini sholat idnya. Kenapa? Gak pakai takbir 7 kali dan 5 kali. Hukumnya sah, karena takbir yang 7 dan yang 5 itu namanya takbir tambahan, takbir zawaid. Nah, itu maka tetap sah. Cuman ganjel gitu aja, Pak. Ya enggak? Iya, makanya ya insya Allah kita doakan semua yang bertugas di
hari raya Idul Fitri nanti imamnya itu tidak kelupaan takbir zawaidnya, biar tidak jadi makruh, biar tidak jadi omongan di jamaah yang hadir. Karena tidak semua jamaah ikut ngaji. Yang ngaji ini kan cuma 20%-nya mungkin atau 10%-nya. Nanti yang hadir lebih banyak. Maka nanti kalau misalkan terjadi lupa takbir zawaid, yang ribut lebih banyak daripada yang tidak ribut. Ya karena yang ngaji lebih sedikit daripada yang tidak ngaji. Makanya nanti yang ribut lebih banyak. Kalau yang ngaji tidak masalah, tinggal balik, tidak ribut, ngapain ribut? Sudah tahu hukumnya. Tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, takbir zawaid ini tetap dilakukan setelah doa iftitah. Allahu Akbar. Iftitah dulu, Allahu Akbar kabiro, baru Allahu Akbar 7 kali. Di antara takbir zawaid bacaannya bacaan tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Tapi ingat tadi, setelah doa iftitah, setelah Allahu Akbar kabiro, baru takbir zawaid. Jangan cepet-cepet Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca dulu kabiro, baru takbir zawaid. Wa fi saniyati khamsan siwa takbiratil qiyami, yaitu waktu rakaat kedua takbir tambahan takbir zawaidnya 5 itu bukan termasuk takbir qiyam, intikal. Takbir intikal yang dari sujud ke berdiri itu tidak dihitung. Itu takbir intikal untuk menandakan dari sujud berdiri. Setelah Allahu Akbar berdiri sedangkan baru takbir 5 kali. Baca iftitah lagi enggak lah. Iftitah rakaat pertama langsung Allahu Akbar, tambahi 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa yaktubu ba'daha khutbatani, dan setelah sholat id terlaksana ada kesunahan yang harus dilaksanakan, ada kesunahan yang sesukiannya tetap dilaksanakan, yaitu 2 khutbah. Wa yaktubu ba'daha khutbataini, setelah sholat id laksanakan 2 khutbah. Khutbah ini sunnah. Misalkan bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan habis sholat id tidak ikut mendengarkan khutbahnya pun sah, tapi ya tetap dengerin agar dapat fadilah runtutan ibadah sholat Idul Fitri. Nah, nanti kalau disampaikan ini tidak ditegaskan tetap harus ikut, kasihan khatibnya nanti waktu berdiri di atas mimbar ngaku jamaah tinggal separuh. Ternyata habis ngaji fikih sholat id katanya tidak wajib, akhirnya keinget opor ayam, balik duluan. Nah dengerin di rumah wailah, kan denger juga, nggak wajib juga dengerin khutbah. Nah, bubar nanti. Tetap rangkaiannya kita ikuti, sunnah hukumnya, baik yang berkhutbah, baik yang mendengarkan hukumnya sunnah. Artinya ketika sholat id tidak ada khutbahnya pun tetap sah, tapi aneh gitu aja. Aneh.
Yukabbiru fi ula tis'an, dan di dalam khutbah yang pertama bagi seorang khatib yang bertugas di hari Idul Fitri, mengawali khutbahnya sebelum mengucapkan alhamdulillah. Rukun hamdalah yang pertama diucapkan itu mengucapkan takbir 9 kali. Itu khutbah. Kalau di sholat itu yang pertama 7, yang kedua 5. Kalau di khutbah yang pertama 9. Wa fi saniyati sab'an, dan yang kedua itu 7 takbir. Yang pertama 9, yang kedua 7. Khutbah pertama diawali dengan 9 takbir, khutbah kedua diawali dengan 7 takbir. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'id ila ayadkhulal imamu fi sholati. Jadi di dalam takbiran, waktu Bapak Ibu takbiran hari raya Idul Fitri, itu mulainya kapan? Mulainya wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil 'id. Bisa takbiran dimulai dari terbenamnya matahari pada saat malam hari raya Idul Fitri. Maghrib Ramadan terakhir, setelah maghrib boleh sudah takbiran kalau sudah tahu besok itu hari raya Idul Fitri. Tapi kalau lagi ada sidang isbat belum boleh. Kenapa kok belum boleh? Karena belum jelas besok Idul Fitri atau belum. Jangan-jangan belum, hilalnya belum kelihatan, hilalnya belum sampai 2 derajat, maka akan ikmalu Ramadan, akan digenapkan Ramadan salasina yauman, menjadi 30 hari. Kan kemarin kita bahas cara menentukan awal Syawal dan awal Ramadan. Itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Hilalnya kelihatan 2 derajat berarti besok 1 Syawal. Melihatnya pada tanggal 29 Ramadan. Hilalnya enggak kelihatan, ikmalu Ramadan, Ramadannya digenapkan jadi 30 hari. Makanya kalau misalkan belum jelas besok Syawal atau tidak, belum boleh takbiran. Tapi kalau sudah jelas besok Syawal, sudah tahu besok Syawal, maka setelah maghrib sudah boleh takbiran. Ila ayadkhulal imamu fi sholat, sampai batasannya itu sebelum imam sholat Idul Fitri. Itu batasan takbiran di saat Idul Fitri, Pak. Jadi batasannya itu dari maghrib malam takbiran sampai menjelang imam sholat Idul Fitri, menjelang kita sholat Id. Sudah, setelah sholat Id sudah tidak boleh. Apalagi habis zuhur, sholat zuhur, habis zuhur takbiran, ini sudah tidak boleh. Yang boleh waktu apa? Waktu Idul Adha. Wa fil adha khalfa shalawatil mafrudati min subhi yauma arafati ilal asri min akhiri ayami tasyrik. Kalau waktu hari raya Idul Adha disunahkan takbiran di masjid-masjid itu sampai hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu takbiran. Batasannya setelah asar, sebelum maghrib, akhir tasyrik. Maka kalau Idul Adha seharusnya lebih meriah masjidnya,
lebih menggema takbirannya. Kenapa? Memang disunahkan untuk syiar bertakbiran di masjid-masjid sampai hari tasyrik terakhir. Nah, ini malah kadang sepi kalau sudah sembelihan. Lah sambil sembelihan itu masjid ya takbiran nyalain, kalau nggak ada orang takbiran ya nyalain apa namanya? Iya. Kita wakilkan kepada flash disk takbirannya. Nah itu sampai hari tasyrik terakhir. Kadang malah kalau Idul Adha sepi, takbiran itu nggak ada girohnya, kurang ada syiarnya. Kenapa? Ya ditinggalkan begitu saja. Padahal waktu hari raya Idul Adha disunahkan takbiran itu sampai tasyrik terakhir. Berarti 4 hari raya, kemudian tanggal 11-nya, tanggal 12, tanggal 13 itu takbiran terus, itu syiar di situ, itu sunnah. Lah kalau hari raya Idul Fitri sampai sebelum sholat Id. Dan waktu sholat Id wa waktu sholatil iddain ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu terselenggaranya sholat Id, waktunya itu ma baina tulu'i syamsi, dilaksanakan antara terbitnya matahari, munculnya matahari, tingginya matahari, naiknya matahari, wa zawaliha, dan waktu zawalnya. Artinya misalkan sholat Id itu jam 10, sah apa tidak Pak? Jam 10 pagi, bukan jam 10 malam. Sah apa enggak kira-kira Pak? Enggak usah ragu, enggak saya nilai. Sah. Sholat Id jam 10 sah. Bahkan sholat Id jam 11 sah. Karena belum zawal. Zawal itu apa? Pas matahari di tengah-tengah. Ini kalau ditanya sah atau tidak. Tapi kalau ditanya sesuai sunnah atau tidak, tidak. Karena sholat Id itu, kalau sholat Idul Adha itu lebih baik dipercepat ngerjainnya, asalkan sudah lewat waktu Isra, matahari sudah melebihi setinggi tongkat, segera dilaksanakan. Nah kalau misalkan sholat Idul Fitri itu sunnahnya lebih siang dilakukan daripada sholat Idul Adha, itu sunnah. Makanya menentukan kapan terselenggaranya sholat Id dan Idul Adha seharusnya berbeda. Kalau misalkan Idul Adha dilakukan mulai jam 7, ya sholat Idnya sebenarnya sunnahnya lebih siang daripada sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitrinya waktunya lebih siang daripada sholat Idul Adha. Memang sunnahnya begitu. Jangan sama, kalau sama tidak dapat sunnah. Idul Fitri ya jam 7, Idul Adha ya jam 7. Ya dilebihin dikit lah sholat Idul Fitri itu. Berapa? 2 menit. 2 menit mah gak ada bedanya. Iya. Untuk apa? Takbiran dulu Pak. Untuk ngumpul berjamaah. Jamaah sudah ngumpul di sini, masih ada jalan, ditunggu. Kemudian dipimpin untuk melafadzkan takbiran terlebih dahulu. Tidak masalah. Memang sunnahnya sholat Idul Fitri ini dilaksanakan lebih siang daripada sholat Idul Adha. Karena kita sudah makan. Idul Fitri itu sebelum berangkat itu sholat Id saja sudah makan dulu sunnahnya. Makanya tidak masalah. Lah kalau Idul Adha
itu kenapa disunahkan lebih cepat dilaksanakan daripada sholat id? Karena ada prosesi ibadah yang selanjutnya setelah Idul Adha, yaitu motong kambing, motong sapi, kurban. Makanya cepat-cepat sholatnya, karena daging kurbannya sudah ditunggu, mau dimasak gulai, mau disate, makanya cepat-cepat disembelih. Kan seperti itu. Maka nanti kalau sholat id ya, kalau yang tadinya sama Idul Adha jam 7, Idul Fitri jam 7, besok Idul Fitrinya agak dilebihin dikit agar dapat sunnahnya, kita menentukan waktu untuk sholat Idul Fitri. Ya jangan siangnya sampai jam 9 ya ngantuk lagi Pak. Tadinya seger, sudah mandi pagi kelamaan, nanti malah makruh. Bapak Ibu rahimakumullah, itu sedikit gambaran atau pembahasan tentang masalah sholat id yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Kalau ada yang belum jelas atau ada yang perlu dipertanyakan, monggo silakan Bapak Ibu untuk didiskusikan. Bapak Ibu, itulah penjelasan tentang sholat Idul Fitri. Kami berserah untuk Bapak Ibu mungkin akan menanyakan sesuatu hal yang masih ada pertanyaan ataupun kurang puas, ada yang perlu dipertanyakan, kami berserah. Mungkin kami dahulukan dulu dari ibu-ibu majelis taklim, kami bersilakan. Ya, boleh kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz ya. Ketika imam lupa membaca takbir yang disunah itu, dia langsung baca Fatihah ya. Selanjutnya dia ingat bahwa dia lupa dan dia stop baca Fatihah, baca takbir. Apa hukumnya sholat itu? Itu saja, terima kasih. Hukumnya gimana ya maksudnya? Ya, hukum. Ya. Jadi misalkan terjadi imam khilaf lupa setelah takbiratul ihram tidak takbir zawaid yang 7, langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Keinget, ngulang, Allahu Akbar, batal sholatnya. Oh, ya memang gitu. Kok batal? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Fatihah itu dianggap sebagai rukun di dalam sholat. Ketika orang meninggalkan rukun ngejar yang sunnah, maka batal sholatnya. Kecuali rukun ketemu rukun, maka mana yang lebih utama? Contoh, lupa kalau misalkan itu rakaat terakhir, imamnya berdiri saat sholat, itu hukumnya rukun. Dan tahiyat terakhir juga rukun. Mana yang didahulukan? Tinggalkan rukun yang lupa tadi, kejar rukun yang wajib, yaitu tahiyat terakhir memang wajibnya. Tapi kalau misalkan rukun ketemu sunnah, ada imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya makmum juga wajib dibekali dengan hukum fikih, ilmu fikih. Kalau imam kelupaan sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tidak usah makmum subhanallah. Kalau makmum subhanallah, imam balik lagi ke takbir zawaid, malah batal sholatnya. Nah ini yang sering terjadi malah seperti itu kan. Takbiratul ihram, imam baca Fatihah, makmum subhanallah. Biarlah lanjut lagi, terserah dia. Nak sampai mana laju lah.
Nah, itu maksudnya tetap sah Pak, sampai terminal, sampai tujuan. Karena yang ditinggalkan sunnah. Malah justru kalau misalkan ada imam kemudian lupa takbir zawaid langsung baca Fatihah, makmum subhanallah, imamnya balik lagi ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, balik lagi, batal sholatnya. Lah berarti kalau imamnya balik lagi ke takbir, berarti antara makmum dan imam sama-sama tidak paham fikihnya. Imamnya melok wae, makmumnya sama, ya namanya makmum kan, maklum kalau tidak tahu. Begitu makmumnya subhanallah, imamnya balik ke takbir zawaid. Oh berarti imamnya juga belum paham tentang fikih sholat id, karena dia balik lagi. Kalau dia paham lanjut Pak, tidak akan kemudian balik lagi ke takbir zawaid. Kenapa? Karena paham kalau balik lagi meninggalkan rukun, ngejar yang sunnah, batal sholatnya. Kalau batal ya tidak sah. Lah kalau batal tidak sah ya ini yang harus diulangi. Malah justru kalau yang ketinggalan zawaid, yang ditinggalkan zawaid itu tidak usah diulangi, tetap sah sholatnya. Cuman ganjel tadi, karena kebiasaannya ya takbir 7 kali. Cuman kalau yang sampai Fatihah balik lagi ke takbir zawaid, malah justru ini yang diulangi. Karena batal secara syariat, secara hukum fikih sudah batal, meninggalkan rukun, kemudian mengejar yang sunnah, maka tidak boleh. Kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu Fatihah atau bukan Pak Bu? Fatihah ayat pertama, berarti sudah baca rukun, sudah masuk rukun, biarlah lajulah kendak dia. Itu hai, selesai. Nah ini masalahnya tadi, yang ngaji lebih sedikit daripada yang tidak ngaji. Makanya kalau terjadi itu, yang disalahkan malah yang ngaji. Yang di saf depan ini kan diem wae, karena ngaji, tahu lah dia lah, memang ini bukan wajib, ini sunnah. Kalau malah balik lagi ke sunnah nanti batal karena meninggalkan rukun. Makanya yang di saf depan diem, yang ribut di saf belakang. Subhanallah, subhanallah, diem wae, imam malah lanjut, udahlah, aku nak sholat dewek wae. Nah seperti itu hukumnya Pak Arifin. Kalau ada imam kelupaan tidak takbir zawaid langsung Fatihah, ya biarin aja, nggak usah subhanallah. Iya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau seandainya kan sudah terbatas lantas jemaah tadi melimpah sampai ke jalan, sudah pergi saat sholat di depan imam. Iya ya, ini ya tidak salah. Salah satu syarat sahnya bermakmum itu enggak boleh di depan imam Pak. Satu-satunya penumpang yang boleh di depan imam itu becak. Satu-satunya penumpang yang boleh di depan supir itu becak. Nah, yang lain di belakang. Enggak boleh, enggak sah. Ya pokoknya diukur aja ini, kasih pilok kayak garis pakai cat. Kalau sampai jangankan lebih depan daripada imam, sejajar dengan imam pun tidak sah sholatnya. Iya, baik itu jamaah sholat sunnah mau apalagi sholat wajib. Paling tidak itu lebih ke belakang tumitnya sedikit itu sudah sah. Tapi kalau sejajar nian dengan imam maka tidak sah sholat jamaahnya. Halah nanti kalau misalkan membludak ya kasih cek batasannya, ukuran. Tidak boleh. Iya juga ya. Saya jarang sholat di sini. Kalau sholat di. Jadi imamnya
Iya, petokin aja ke dinding Pak imamnya. Maju ke dikit, maju lagi. Ya. Majukan. Berarti Iya. sejadahnya dipetok ke dinding. Sejadahnya. Itu nanti diakalin gimana caranya agar yang di luar itu masih kebagian sahnya sholat Id. Kalau tidak sah ya mereka berarti tidak sah dianggap sholat. Mereka saja, bukan kita. Kalau yang di belakang masa sah saja. Yang di depan inilah yang tidak sah. Berarti mereka itu cuma ikut rame-rame woy. Ikut apa? Melok-melok ruku, melok takbir, tapi tidak dianggap sholat karena posisinya di depan imam. Nah seperti itu. Yang mesti sah itu ibu-ibu, karena di belakang sih. Ya. Pernah ngalami kan imamnya lupa takbir, jadi ketika selesai sholat dia sujud sahwi. Itu gimana? Apa kita ngikut atau biar imamnya aja yang sujud sahwi? Jadi sujud sahwi itu kalau meninggalkan sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad itu yang pertama tahiyat awal. Yang kedua kunut subuh. Yang ketiga kunut ini Ramadan. Nah, di pertengahan Ramadan sampai terakhir malam 16, 17 sampai malam terakhir bulan Ramadan setelah witir itu sunnah kunut dan kunutnya ab'ad. Kalau kelupaan sujud sahwi. Kemudian yang keempat membaca tahiyat awal. Lupa tidak baca tahiyat awal, diem wae ngelamun, tahu-tahu imam Allahu Akbar. Aku belum baca, nanti sujud sahwi. Baca sholawat di rakaat di tahiyat awal itu sunnah ab'ad. Itulah sunnah-sunnah ab'ad yang ketika ditinggalkan sujud sahwi. Kalau takbir zawaid itu tidak termasuk sunnah ab'ad, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu. Kalau sudah lupa takbir zawaid ya sudah, nggak usah sujud sahwi karena memang tidak disyariatkan sujud sahwi, bukan sunnah ab'ad. Sholat itu kan terbagi dua sunnahnya. Ada sunnah ab'ad yang kalau lupa itu sujud sahwi, ada sunnah hayat yang ketika lupa tidak perlu sujud sahwi. Lah, takbir zawaid termasuk sunnah hayat yang ketika ditinggalkan itu tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Lah tadi berarti imamnya sujud sahwi berarti belum paham niat fikih sholat karena belum tahu mana sunnah ab'ad, mana sunnah hayat. Taunya kalau sunnah ketinggalan sujud sahwi semuanya. Enggak semua yang sunnah itu ketika ditinggalkan disyariatkan sujud sahwi. Kalau bukan sunnah ab'ad ya tidak disyariatkan. Nah seperti itu hukumnya. Di Lebaran Idul Adha itu kita puasa seperti biasa atau gimana itu? Di hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri hukumnya haram berpuasa. Idul Adha itu. Idul Adha. Iya. Nah, maksudnya kan nggak boleh makan dulu sebelum Idul Adha itu. Oh berangkat. Oh pagi. Berangkat untuk sholat. Ya. Maksudnya itu disunahkan makannya setelah sholat Id. Kenapa? Itu sunnahnya kalau dagingnya ada pembagian cepat. Lah kalau tidak ada yang monggo silakan mau makan kapanpun boleh. Maksudnya sunnah saja, bukan berarti dilarang nggak boleh makan. Padahal rendangnya lah masak, pengen nian. Lah ini malah nanti sholat Idul Adhanya kepikiran rendang. Iya sah Bu, cuman sunnah.
Sunnah sebelum berangkat sholat id makan dulu, Idul Fitri makan dulu. Sunnah seketika Idul Adha makannya setelah sholat. Sunnah, bukan wajib. Makan di sana. Misalnya sudah subuh ya, sudah duduk makan. Boleh, Boleh kan? boleh. Masa tidak boleh? Maksud saya kan enggak seperti puasa itu. Enggak. Ya, sunnah aja. Masa rendang-rendang dewek, nasi-nasi dewek aku larang makan. Nggak ada orang Iya. tidak boleh makan, kalau anak-anak tidak boleh makan. Iya, makan. Kasihan anak-anak sudah pengen niat dari malam udah kecium bau rendang, giliran pagi bangun mau makan, tidak boleh, jangan. Nanti sholat dulu, kasihan anak-anak. Makan dulu biar makan. Termasuk anak-anak dan bapaknya kasihan. Udah pengen. Kalau mau makan ya makan aja. Ada lagi? Ya. Ini saran ya, umpamanya pemimpin nanti imam Idul Adha atau Idul Fitri itu didrill dulu Pak Ustaz. Dia apa? Didrill dulu, maksudnya dikasih tahu cara-caranya. Waduh. Iya, ini nggak langsung main kan lupa si imam ini, sekali yang lupa. Iya. Saran itu Pak. Berarti nanti pengurus masjidnya ngetes imamnya dulu. Bukan gitu maksudnya. Jadi begitu imam itu kan dia menjelaskan bahwa kita 7 takbir. Iya, dijelaskan ya imamnya. Bukannya imam kita tahu dulu. Kira-kira mau menatar imam. Menjelaskan. Iya. Makmum. Ya kalau imamnya tidak sempat, pengurus masjid aja. Yang biasa kayak protokol Jumat itu sudah. Nanti imamnya sembari ini fungsinya mengingatkan imam yang datang, mungkin karena lihat jamaah membludak, tidak biasa khutbah, tidak biasa, belum terbiasa sholat id, makanya ngeblank, maka diingatkan sama protokol, sama pembawa acara sholat id. Ya, ya itu kasih tahu. Ditekankan wabil akhos kepada imam jangan sampai lupa takbir. Ya imam. Dan mungkin ada yang lain, ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang lain, kami persilakan. Ini kajian terakhir untuk pengisahan Ustaz Bayu. Mungkin Sabtu depan beliau akan berangkat ke Jawa Mesir. Nah, tapi Ramadan bukan akhir Ramadan. Hanya ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu masih perlu ada yang ditanyakan. Ya alhamdulillah kelihatannya Sabtu ini Pak Mas Bayu luar biasa. Kelihatan ramai ini. Alhamdulillah. Khataman. Alhamdulillah. Jadi karena ibu-ibu khataman, saya kasih dikit ini bonus Bu. Jadi amaliyah yang paling utama di bulan Ramadan, mengamalkan mengalahkan ngaji fikih, mengalahkan ngaji tauhid, mengalahkan ngaji siasah, muamalah dan lainnya, yaitu membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran di kitab-kitab kuning adalah amalan paling utama di bulan Ramadan. Itu paling utama Pak. Ngaji tauhid kalah, ngaji fikih kalah dengan satu amalan ini, namanya membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran kalah semuanya, khusus. Kenapa? Ya karena satu sirinya, di bulan Ramadan itu setiap malam malaikat Jibril itu tadarusan bersama baginda Rasul. Setiap malam di malam Ramadan malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Quran kepada baginda Rasul. Dan di bulan Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah ini
perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malam 17, ada yang pendapat waktu malam Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Qur'an. Makanya ada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar kapan? Itulah yang kita tidak tahu. Kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Nah, itu. Maka alhamdulillah kalau ibu-ibu mau khataman. Sudah berapa kali khataman ibu-ibu? Bapak-bapak berapa, Pak? Belum. Ibu-ibu lah 2 kali ini hari ini. Kalah. Makanya Masya Allah, ibu-ibu ini setiap bulan Ramadan rela tidak masak pagi demi membaca Al-Quran. Rela meninggalkan dapur, rela tidak masak, tidak masalah asal aku baca tadarusan pagi. Nah, ibu-ibu khusus Ramadan tidak masak, tidak masalah. Sore masak. Iya, sore masak. Luar biasa cepat khatamnya. Memang ibu-ibu cepat. Sampai jam 10, sampai jam hampir duhur baru selesai. Makanya cepat khatamnya. Bapak-bapak ya alon-alon asal kelakon. Tapi pasti khataman. Lebih bagus lagi nanti bapak-bapak khatamannya sama ibu-ibu itu digabungkan di akhir. Ada syukuran khataman, namanya khatam itu, Pak. Khatam ngaji apapun, baik khatam ngaji kitab, khatam Al-Quran, itu paling afdol ada sedekahnya. Ada sedekahnya, ada bentuk rasa syukur. Syukur-syukur ada ingkungnya. Wah, ya jarang ya. Ada sedekahnya lah. Dikhatamkan bareng-bareng jamaah yang khataman diajak semuanya. Jangan yang tadarusan dikasih tahu, Pak nanti malam jamaah dikasih tahu mau khataman, dikasih tahu semuanya. Biar lebih barokah. Walaupun orang tidak ikut tadarus Al-Quran, yang istiqomah tadarus Al-Quran cuma 7, tapi jamaah semuanya ikut khataman, ikut keberkahan Al-Quran. Itu waktu khataman seperti itu. Dan sedikit bonus lagi, Rasulullah mengatakan salah satu ada 3 golongan, alladzi la turaddu da'watuhum, yang ketika berdoa di hadapan Allah doanya tidak akan ditolak. Siapa golongan 3 ini? Yang pertama as-shaimu hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Makanya alhamdulillah bapak-bapak puasa Ramadan, nahan lapar, cari ikhlasnya, cari ridhonya Allah. Ketika lapar nahan puasa, ketika sedang berpuasa kok berdoa la turaddu, doanya tidak ditolak oleh Allah. Ini janji Allah, Pak, bukan janji saya. Kalau janji saya mungkin saya bohong. Tapi ini janji Allah melalui siapa? Melalui kekasihnya baginda Rasul. Janji Allah kepada orang yang puasa, berdoalah, ud'uni astajib lakum, aku akan jawab semua hajat kamu, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semuanya boleh. Allah tidak melarang kita minta kebaikan dunia. Allah tidak melarang kita minta kekayaan, minta kesuksesan, minta kelapangan. Allah tidak melarang. Hajat dunia Allah tidak melarang. Tapi sesungguhnya kalau sudah minta kebaikan dunia, minta juga kebaikan akhirat. Makanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau sudah minta dunia hasanah, kebaikan dunia, lanjutkan, jangan berhenti, tapi wa fil akhirati hasanah, dan minta juga kebaikan akhirat. Nah ini mumpung lagi puasa, makan banyak amaliyah di bulan Ramadan ini yang ditekankan dengan berdoa, bermunajat ke Allah waktu puasa. Kedua tadarus Al-Quran. Yang ketiga itu sedekah di bulan Ramadan. Nah itu perbanyak sedekah di bulan
Ramadan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kalau kita ikhlas mencari ridha Allah, mengeluarkan harta di jalan Allah, Allah akan balas 700 kali lipat. 700 kali lipat, Pak. Ini kan Masya Allah, janji Allah. Ini yang berjanji Allah dalam Al-Quran. Pokoknya orang yang benar-benar mengeluarkan hartanya di bulan Ramadan di jalan Allah. Jalan Allah itu macam-macam. Ada orang tadarusan, kasih takjil. Bukan kemudian jalan Allah harus sampai bangun masjid, bangun pesantren. Enggak, ada orang lagi tadarusan sore, sediain buka puasanya atau takjilnya, tadarusan. Itu fisabilillah, kita mengeluarkan di jalan Allah. Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat lebih banyak. Bayangkan kalau misalkan di nominal, misalkan pakai nominal, kita infaknya 10.000, 700 kali lipatnya 10.000 berapa, Pak? 7 juta. Cepat ya masalah duit ngitungnya. Itu. Tapi kan ini nyangkutnya masalah iman. Kadang kita tidak percaya sama ayat ini. Tidak percayanya buktinya apa? Coba lihat waktu hari Jumat. Ada kotak infak lewat, di dompet ada 2.000, 5.000, 10.000, 50, 100. Mana yang masuk? Makanya kadang kita nggak percaya, padahal semakin banyak kita infakkan harta kita, semakin besar balasan dari Allah. Tapi jadilah 2.000 daripada tidak sama sekali. Nah gitu. Makanya kadang kita nggak yakin. Ada lagi? Masih ada, Bapak Ibu? Cukup, Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu mau khataman, Pak. Monggo. Oh sudah. Dekat lagi. Ini mumpung masih di sini saya, Bu. Iya. Iya, kalau misalkan sudah di Jawa, HP saya matikan, tidak kate diganggu gugat itu. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan setiap kajian dan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semua ilmunya bisa dipahami, bisa diamalkan, itu yang paling penting. Dan yang terakhir, minta doanya, minta ridhonya, ikhlasnya dari bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalkan kami selama menyampaikan apa yang kami sampaikan ini ada khilafnya, kadang menyinggung, kadang kasar, kadang keceplosan lain sebagainya, minta ikhlasnya, minta ridhonya. Diikhlaskan apa enggak ini, Bu? Kan ngeri kalau minta ikhlas nih, Pak. Alhamdulillah, kalau ikhlas itu alhamdulillah, karena berat itu tanggungan kalau sesama manusia. Kalau dosa sama Allah mudah, istighfar selesai. Tapi kalau dosanya itu berhubungan dengan hablum minanas, selama kita belum mendapatkan ikhlasnya, belum minta maaf, sampai kapanpun Allah juga belum mengampuni dosa kita. Itu beratnya punya dosa sama tetangga, beratnya punya dosa sama orang lain, itu di situ, Pak. Kalau dosa langsung ke Allah, istighfar, sholat tobat, innallaha ghafurur rahim. Allah ini langsung mengampuni dosa kita. Kalau kita pernah ngomongin orang, pernah jelekin orang, dan tidak pernah minta maaf, dosanya selamanya akan nempel. Inilah beratnya kalau misalkan ngomongin orang zaman sekarang di media sosial. Kita ngomongin orang yang tidak kenal, ngomongin orang yang tidak akan ketemu sama orangnya. Kapan kita nak minta maaf? Itu berat tuh. Kemarin itu musim yang anget-anget itu, yang sini ngomongin sini, yang sini ngomongin sini. Kapan kita nak minta maaf? Ketemu janda, kenal janda. Itu beratnya. Kita sudah bikin dosa sama orang yang kemungkinan besar kita tidak akan pernah mampu untuk minta maaf.
ke orangnya, ketemu aja tidak mampu. Makanya berat Pak kalau punya tanggungan ke orang lain. Kalau tanggungannya ke Allah, istighfar, selesai. Maka alhamdulillah minta doanya juga Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kami beserta Bapak nanti dikasih kelancaran dalam perjalanan. Nah, oleh-oleh enggak Pak? Ya, oleh-oleh itu kalau misalkan bapak-bapak dari sini juga bawain saya oleh-oleh. Nanti saya balas. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.